Sahabat Sebuah FM Tegal, baik kembali kita di dialog interaktif bersama RSUD Kardina Kota Tegal dan masih bersama narasumber hebat kita ada Mbak Meli dan Ibu Dr. Lia. Oke, terus naik. Nah, tadi sudah panjang lebar kita ngobrol tentang stroke dan sesuai dengan tema kita siang hari ini penanganan fisioterapi pada kondisi pasca stroke. Alurnya adalah dapat itu dulu ya Mbak ya? Dapat rujukan, iya, dari dokter saraf, kemudian diarahkan ke dokter rehabilitasi medik, kemudian baru ditentukan program terapi sesuai kondisinya pasien. Dijadwalin dulu gitu. Tapi kalau jadwalnya buka terus ya? Kalau poli rehabilitasi mediknya buka terus Senin sampai Sabtu dari jam kerja. Jam kerja sampai jam Kalau sampai jam 2, Senin sampai Kamis, Jumatnya sampai jam 11, Sabtunya setengah 1. Iya. Libur. Iya. Jadi dijadwal dulu ini untuk yang mau fisioterapi. Ini kalau di fisioterapi di RSUD Kardina itu diapain sih Mbak? Apa olahraga atau apa gitu untuk penanganan pasca stroke-nya? Oke, kalau penanganan pasca stroke untuk fisioterapinya itu kita lihat di problem masing-masing pasien. Memang mungkin namanya sama ya, stroke. Mungkin stroke sama-sama dengan perdarahan atau sama-sama stroke dengan penyumbatan, tetapi kondisi pasiennya berbeda gitu. Misalnya pasien satu itu mungkin hanya kelemahan separuh, tapi mungkin lebih berat yang tangan. Nah, kemudian ada pasien yang kedua itu lemesnya benar-benar lemes, bahkan hanya bisa miring-miring saja kayak gitu. Nah itu penanganannya berbeda-beda. Iya, biasanya kalau di RSUD Kardina kalau misalnya fase-fase awal itu pasti kita melakukan latihan gerak yang tujuannya itu untuk mempertahankan fungsi otot supaya tidak semakin menurun, kemudian menjaga aliran darah gitu, dan mendidik kembali fungsi ototnya. Selain itu juga bisa dengan difasilitasi dengan arus elektrikal, iya. Itu tujuannya juga untuk meningkatkan kekuatan otot dan memfasilitasi supaya saat bergerak bisa lebih mudah gitu. Oke, jadi setiap orang penanganannya beda-beda ya? Iya. Dari yang paling ringan itu biasanya diterapinya apa nih Mbak Mel? Dari yang paling ringan itu latihan gerak sih Mbak. Latihan gerak, iya. Latihan misalnya yang kena otak sebelah kiri misal, pasti kan yang kelemahan itu separohnya lawannya. Ya, tangan sama kaki yang sebelah kanan. Kita pasti latihan gerak seperti kalau misalnya pasien nggak bisa ngangkat tangan ke atas, kita latih pelan-pelan. Tapi nggak cuma dari sini aja sih Mbak, dari jari-jari juga. Iya, seluruh sendi kita cek seperti itu. Dan pasien stroke ini kan pasti berpotensi mengalami abnormalitas tonus. Tonus itu kayak misalnya tiba-tiba lemes, tapi ada juga yang kaku, spastik gitu. Nah nanti itu juga beda-beda. Biasanya kalau spastik disertai dengan stretching, tapi jangan sampai overstretch, karena overstretch itu bisa menyebabkan sendinya nggak stabil. Kalau udah seperti itu malah lebih fatal ya Mbak? Iya, gitu. Terus misalnya pasien sudah bisa jalan, tapi polanya nggak benar, kita perbaiki pola jalannya, seperti itu. Biasanya kita perhatikan posturalnya. Postural itu dibayangkan saja dari leher, kemudian ke tulang belakang, ya, yang menopang tubuh kita itu stabilitasnya bagus atau tidak, gitu. Kalau misalnya bagus, kita cek keseimbangannya. Kalau misalnya biasanya di situ bermasalah juga Mbak, bisa jalan tapi nggak benar. Nah di situ kita latih bagaimana dia bisa duduk tegak, jalan bagus gitu, seimbang gitu. Latihan keseimbangan juga dengan berbagai modalitas. Iya. Itu biasanya satu kali fisioterapi itu berapa jam Mbak Mel? Itu kita itu kisaran 30 sampai 45. Tapi bisa nyampe 1 jam juga kalau misalnya si pasien mengalami gangguan intelijensi, jadi kurang paham juga, jadi harus pelan-pelan. Iya. Cepet capek gitu ya? Iya. Istirahat dulu. Iya begitu. Baiknya ini untuk pasien yang pasca stroke itu terapi atau fisioterapi itu seminggu berapa kali Mbak? Idealnya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Iya.
Dan kalau di RSUD Kardina itu sudah pasti terapisnya pasti ngasih PR, Mbak. Di rumah harus dilakukan? Iya, kita ngasih PR ke keluarga dan pasien. Kalau pasiennya gampang memahami apa PR kita, biasanya pasien cukup. Tapi kita butuh keluarga juga, karena terkadang biasanya pasien entah males, capek, lupa gitu. Kita butuh pengingat ini, alarm buat di rumah kayak gitu. Jadi keluarga juga kita pasti nyuruh keluarga untuk mendampingi saat proses terapi. Boleh ya? Boleh dong. Bahkan harus. Iya, bahkan harus, supaya tahu ini loh program terapinya seperti ini. Nanti di rumah seperti ini, karena kita nggak bisa kerja sendiri, Mbak. Maksudnya kita juga butuh dukungan dari keluarga. Dan motivasi pasien juga penting ya. Jadi misalnya keluarganya sudah telaten gitu, sudah mau mengikuti program fisioterapi 2 kali ke rumah sakit, tapi sedangkan pasiennya ya pesimis, tidak semangat, itu juga sangat mempengaruhi kesembuhannya. Begitu. Saya kira kalau pas fisioterapi nggak boleh dampingin sama keluarga, boleh kan? Boleh. Oke. Sama halnya ketika masuk poli juga keluarga boleh masuk ya, Dok ya? Boleh ya. Justru kan keluarga ini berperan penting nih. Nanti ketika di rumah harus bisa seperti menterapi tapi versi yang di rumah, supaya PR-nya tuh bisa terlaksana. Jadi dengan harapan perbaikannya juga semakin cepat dan lebih baik gitu. Jadi ketika datang lagi kontrol ke fisioterapi juga untuk diterapi, PR-nya sudah bisa dilaksanakan, kan harapannya juga nanti outcome-nya ke depan dia lebih bagus nih, otot-ototnya udah bisa ini lagi gitu. Oke, cuman kadang kalau keluarga di rumah itu kurang sabar. Biasanya karena kenal sama pasiennya. Nanti aja lah kalau ke rumah sakit paling ya gitu ya. Paling kalau udah sepuh, nanti aja sama mbaknya di rumah sakit kayak gitu kan. Itu harus ekstra sabar. Baik, kalau di fisioterapi di RSUD Kardina sendiri nih Mbak, ini ada beberapa peralatan mungkin ya yang menunjang ya. Iya. Itu apa aja nih Mbak? Kalau di kita, kalau alat ya selain gerak, kalau misalnya gerak itu kan tubuh kita yang bergerak ya. Kalau alat yang membantu itu ada electrical stimulasi. Kemudian untuk melatih fungsi mobilitas dari kaki, kita ada sepeda statis, ada bola untuk melatih keseimbangan juga gitu, dan berbagai alat bantu, karena biasanya pasien ke situ nggak bawa alat bantu atau belum punya. Jadi kita sediakan alat bantu untuk menunjang latihan gitu. Mbak Meli, ini kasus yang paling sering terjadi ini untuk pasien pasca stroke itu ketika di fisioterapi, itu berapa lama waktunya untuk mereka bisa kembali? Mungkin kalau normal enggak ya, tapi kembali lumayan bisa bergerak, bisa berjalan normal, itu biasanya berapa lama terapi? Oke. Untuk kembali bisa beraktivitas ya minimal. Nah itu tiap pasien berbeda-beda, tergantung dari kerusakan otaknya di mana, Mbak. Iya, semakin luas area otak yang rusak, ya pasti gangguannya semakin banyak dan perlu waktu yang lama juga. Begitu. Tapi kalau gejalanya ringan, misal cuma bisa jalan tapi gampang capek, atau bisa jalan masih bisa masak kayak gitu, tapi untuk jongkok terlalu lama atau jalan terlalu lama itu lelah kayak gitu, biasanya kita untuk mempertahankan fungsi otot dan meningkatkannya itu ya 2 bulan 3 bulan seperti itu. Oke, kalau untuk pasien dengan stroke yang misalnya setelah fisioterapi ini biasanya dikasih PR-nya apa sih Mbak? Apakah jalan-jalan atau senam atau boleh dikasih bocoran? Iya. Oke, PR-nya itu pasti gini Mbak, latihan gerak ya. Latihan gerak itu apa aja di setiap problem. Biasanya itu tangannya lemes, kakinya lemes, seperti itu. Nanti kita ajarin arahnya seperti ini ya Pak, Bu, sama keluarganya juga. Nanti diajarin ya gitu. Terus biasanya ada yang bisa sedikit gitu. Oke, kalau misalnya ada yang bisa, kita biarkan si pasien untuk menggerakkan sendiri gitu, karena dia sudah bisa. Jadi jangan sampai fungsinya mundur karena digerakkan orang lain, supaya fungsi ototnya bertahan, kekuatan ototnya itu bertahan di situ, jangan sampai mundur. Kita harapannya kan meningkat kayak gitu. Lalu biasanya latihan jongkok juga bisa, karena separuh lemes
jongkok aja kadang susah atau mau jatuh begitu. Kemudian latihan sepeda statis biasanya apa ya, untuk pasien yang bisa membeli kita sarankan untuk apa namanya, beli yang kayuhannya aja sih Mbak, kayak gitu. Atau kita bisa latih penguatan di tempat tidur, penguatan kaki, tujuannya untuk penguatan otot apa itu kita ajarkan kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya atau mungkin jalan-jalan pelan gitu Jalan di pelan, iya. sekitar rumah. Iya. Nah karena biasanya jalannya nggak seimbang, biasanya kita pengen juga jalan di depan cermin ya Pak, Bu. Iya. Karena jalan itu tuh kan sebenarnya kita jalan tuh nggak mikir kan. Jalan-jalan aja. Tapi untuk pasien stroke apalagi dengan kelemahan separuh anggota gerak, itu biasanya ada apa ya, satu sisi yang lebih jatuh. Nah, dia tuh suruh ngangkat itu kan butuh konsentrasi. Nah, butuh konsentrasi masa sedangkan jalan itu yang biasanya nggak mikir kok jadi mikir, karena harus dia memposisikan diri supaya tetap di posisi yang seimbang. Nah, diharapkannya dari latihan jalan yang terus menerus yang tadinya mikir tadi itu menjadi pola yang otomatis, artinya yang tadi berpikir harus jalan seperti ini tuh menjadi sesuatu yang otomatis kayak gitu, jadi bisa seimbang lagi. Baik. Bu Dr. Lia dan Mbak Meli, karena saat lagi kita juga akan gabung dengan Masjid Agung Kota Tegal ya untuk sholat Jumat. Ini mungkin closing statement dari Mbak Meli ini tentang penanganan fisioterapi pada kondisi pasca stroke di Rumah Sakit Kardinah. Apa kamu dari Dr. Lia juga barangkali mau menambahkan? Monggo Mbak Meli. Oke, kalau yang ada keluarga ya Mbak, ada keluarga yang tiba-tiba gejalanya itu seperti stroke, tolonglah segera datang ke rumah sakit atau pertolongan medis terdekat gitu, karena biasanya ada juga yang berlama-lama menunggu ini kenapa ya, ini kenapa gitu. Diharapkannya kan supaya kerusakan otaknya itu nggak semakin luas, jadi penanganannya bisa cepat, tepat, kemudian dapat treatment yang sesuai. Lalu untuk pasien-pasien RSUD Kardinah ya yang sudah sering begitu, atau mungkin yang dulu terapi tapi sekarang enggak, tolonglah dikerjakan lagi gitu PR-nya, latihannya jangan sampai di rumah malas-malesan gitu, karena memang latihannya gerak Bu Pak, tapi kenapa kita kasih PR, karena pasti kita kasih dosis, jangan sampai kelelahan juga kan, seperti itu. Ini terapisnya penuh dengan kasih sayang ya Bu Dok. Alhamdulillah terapisnya baik-baik. Iya loh. Iya. Ini yang terapi jadi akhirnya jadi gak kayak dimarah-marahin, tapi kayak diomongin anaknya malah lebih galak kayak gitu. Biasanya anggota keluarga lebih keras biasanya betul, ya. Betul. Karena Ini kalau terapisnya kayak gini di RSUD Kardinah pada betah deh. Kayak Mbak Meli semua ya Bu Dok ya. Oke, mungkin dari Dokter Lia. kalau dari saya sih intinya semakin cepat terdeteksi stroke-nya, semakin cepat mencari pertolongan, insya Allah kedepannya fungsi hidupnya akan lebih baik sebenarnya. Tidak hanya ototnya saja, dan semakin tidak meluas kerusakan di otaknya gitu. Dan ya jangan takut untuk RSUD Kardinah, terutama ke bagian fisioterapisnya, karena insya Allah semua terapinya lemah lembut, baik hati. Contoh sudah ada di sini. Walaupun memberikan PR, tapi tenang saja, itu hanya untuk kebaikan para pasien kami gitu ya. Oke, baik, luar biasa. Jadi untuk Anda nih pendengar yang ada di rumah, di RSUD Kardinah sudah ada fisioterapi, dan tenang saja terapisnya ini salah satu contohnya Mbak Meli ya. Ini benar-benar luar biasa, telaten ya Mbak ya. Sangat telaten. Kalau nggak telaten kasihan pasiennya juga. Betul, Iya. cepat sehat. Iya. Baik, nah itu tadi jangan lupa langsung ke RSUD Kardinah untuk Anda pasien dokter syaraf berarti ya Dok? Ikutnya ya? Kalau stroke dokter saraf, tapi dikonsultannya ke dokter Putri rehabilitasi medis. Kami ada dokter spesialis khusus untuk ini juga. Oke, nanti pokoknya tinggal langsung datang aja ke RSUD Kardinah. Nanti akan dilayani dengan sepenuh hati. Terima kasih Dokter Lia. Sama-sama. Terima kasih Mbak Meli. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Tetap semangat mensehatkan juga pasien-pasien
yang ada dari RSUD Amin, Kardina. iya. Terima kasih, selamat siang, dan sampai di sini dialog kita bersama RSUD Kardina. Terima kasih dan nanti kita akan berjumpa kembali. Saya Ubud mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Langsung. Ini iklan dulu, langsung masuk. Iya, aduh, Mbak sempat menyiapkan